berangkat ke ladang, bersama ayah cari ilalang. Rasa lelah bukanlah penghadang, putus asa yang jadi penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa di video kali ini aku akan sharing lagi kegiatan aku di hari ini. Dan buat kalian yang penasaran hari ini tuh aku ngapain aja dan kali ini aku masak menu apa aja, kalian tonton terus video aku ini sampai habis. Dan kalian itu jangan skip-skip videonya, serta kalau bisa jangan di skip iklannya. Aku awali dulu video aku kali ini dengan masak-masak ya. Seperti biasa, ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Karena bisa kalian lihat, aku itu masih menggunakan baju yang sama. Jadi di sini tuh aktivitas aku di sore hari gitu ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendirilah di sini aku itu lagi goreng ikan. Dan jangan lupa kalau misalnya goreng ikan dikasih dulu sedikit taburan tepung supaya ikannya itu nggak ngajak berantem. Dan jangan lupa juga seperti yang sering aku bilang ya teman-teman, kalau misalnya menggoreng ikan, kepala ikannya itu jangan dideketin. Takutnya nanti ikannya itu malah pada ngerumpi gitu ya. Kalau ikannya udah ngerumpi, alhasil nanti ikannya itu udah susah gitu ya matengnya. Bercanda ya teman-teman. Aduh, bercanda aku kayaknya nggak lucu deh. Oke, dilanjut lagi dong ke aktivitas yang berikutnya, disambi-sambi gitu ya. Kalau misalnya emak-emak itu beraktivitas, di sini aku sambi juga buat nge-refill susunya anak-anak. Susunya anak-anak itu tinggal sedikit banget gitu ya di toples yang di sana itu. Makanya di sini aku refill aja. Jadi nanti tuh kalau misalnya susu di toples yang satu habis, enak ya teman-teman. Jadi tinggal ada gitu ya toples yang udah terisi. Dan jangan lupa untuk dielap-elap ya, karena udah pasti ini tuh toples maksudnya susunya itu pasti ada yang tumpah gitu. Di sini tuh aku masaknya itu 2 menu ya teman-teman. Menunya itu ya super simple aja lah gitu ya. Karena ini tuh aku belanjakan untuk stok 2 minggu ya di beberapa waktu yang lalu. Itu tuh sebelum lebaran. Dan stok di kulkas itu nggak terlalu banyak macamnya kayak gitu. Dan aku juga masih kayak belum kepikiran pengen bikin menu-menu apa aja lagi. Semoga deh nanti aku itu dapat ide ya. Dan terkadang itu juga aku tuh tetap kebingungan ya teman-teman. Setiap hari itu pengen masak apa gitu ya, walaupun stok kulkas itu udah ada. Menurut aku masalah terbesar kita itu sebagai ibu rumah tangga itu kayak gini ya teman-teman. Kita itu rajin masak tapi suka bingung gitu ya pengen masak apa. Ada yang samaan nggak? Kadang itu kan kita tuh kayak semangat gitu ya buat masak, tapi tiba-tiba kalau misalnya udah ngecek kulkas, kita itu bingung gitu pengen masak apa. Terus melihat makanan itu pengen diapain kayak gitu ya. Terkadang itu tuh yang bikin kita itu kayak bener-bener bingung gitu. Dan aku tuh bener-bener salut sama orang-orang yang udah konsisten membuat meal prep gitu ya teman-teman. Menurut aku sih kalau membuat meal prep itu bener-bener kayak apa sih namanya? Maksud aku meal plan apa sih ya? Meal prep ya. Pokoknya itu deh ya, kalau udah direncanain gitu kita itu buat masak apa gitu mungkin lebih enak gitu ya teman-teman, atau lebih mempersingkat waktu. Cuman aku itu kalau misalnya kayak meal plan ya, meal plan kayak gitu tuh aku itu nggak bisa konsisten gitu loh teman-teman. Maaf ya tadi aku tuh salah nyebut, bukan meal prep tapi meal plan kayaknya. Kalau misalnya aku salah ngomong jangan salfok ya teman-teman. Kalian boleh kasih tahu di kolom komentar apa yang bener. Karena terkadang kalau misalnya pas lagi dubbing gini tuh suka lupa gitu ya apa yang mau dibilang. Oke dong, dilanjut lagi. Di sini aku tuh mau masak-masak ikan. Di sini aku tuh mau nyambel ikan dan jengkol. Pokoknya aku itu masak jengkol itu mungkin sering banget ya, karena memang itu bisanya itu aku 2 hari sekali itu masak jengkol kayak gitu ya teman-teman. Karena apalagi di rumah aku tuh kan stok jengkol itu lumayan gitu ya. Jadi itu tuh harus benar-benar dihabisin. Kalau misalnya nggak dimasak, nanti takutnya jengkolnya tuh mubazir. Pokoknya aku itu semakin kesini tuh kadang semakin bingung ya teman-teman. Kadang itu pengen masak apa gitu ya. Kalau ditanya-tanya selera gitu ya teman-teman, pengennya itu masak selain yang udah sering dimasak gitu. Cuman takutnya nanti pada nggak suka gitu kan. Apalagi kadang kita itu kan suka nggak cocok gitu ya dengan menu-menu baru. Makanya aku tuh kadang agak bingung gitu ya pengen masak apa lagi. Kalau di pasar itu suka bingung belanja apa lagi kayak gitu. Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi masak-masak, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru.
Dan untuk kalian yang berkenan juga boleh ya untuk kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini lagi dengan cara kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selalu setia menonton video aku sampai akhir dan gak di skip-skip gitu ya. Dan juga aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu meramaikan kolom komentar aku. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu nonton tapi gak pernah komen ya. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga setiap video-video yang aku share itu akan ada manfaatnya untuk kalian walaupun cuma sedikit. Dan semoga juga setiap semangat-semangat yang aku tularkan di video aku itu benar-benar juga membawa semangat untuk kalian semua. Oh iya teman-teman, di sini aku mau sedikit jawab nih, ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Cuman terkadang itu agak susah ngejawabnya gitu teman-teman. Apalagi menjawab komentar itu terkadang memerlukan waktu yang lumayan lama kayak gitu ya. Jadi terkadang aku itu nggak balas komentar kalian, tapi aku selalu baca gitu ya komentar-komentar dari kalian. Nah ada yang nanya kayak gini, Bunda Twin kenapa kok lancar banget gitu ya dubbingnya? Apakah pakai teks gitu ya dubbingnya? Alhamdulillah dari semenjak aku itu nge-YouTube aku itu tidak pernah menggunakan teks ya teman-teman. Kalau misalnya itu dubbing, palingan kalau misalnya untuk dubbing kayak endorse kayak gitu-gitu tuh baru kadang aku tuh nyontek sedikit-sedikit ya, karena takut salah penyebutan kayak gitu. Tapi kalau hanya untuk video kegiatan sehari-hari aku tuh nggak pernah pakai teks gitu ya, karena rasanya itu malah lebih susah sih menurut aku kalau menggunakan teks. Yang penting itu menurut aku sebelum kita itu memulai dubbing, kita itu pikirkan dulu ya apa-apa aja yang mau kita omongin nanti pas kita itu lagi dubbing, dan kita itu jangan sampai lupa kayak gitu teman-teman. Dan juga aku itu mau jawab juga pertanyaan gitu ya dari teman-teman. Katanya gimana sih caranya kalau misalnya dubbing itu tuh suara kita itu selalu sama gitu ya, dan nggak kedengaran kayak suara napas kita yang terkadang kan ada tuh kayak suara napas kayak bunyi angin gitu kan. Nah itu gimana cara mengatasinya? Kalau aku sendiri ya teman-teman, aku itu tidak pernah kayak mengeluarkan hembusan napas yang kuat kalau misalnya pas lagi dubbing ya, agak sedikit ditahan. Dan juga pas aku lagi dubbing, handphonenya tidak pernah aku pegang ya teman-teman, handphonenya selalu aku letakkan. Jadi posisi handphone ke mulut aku itu jadi selalu sama. Terkadang yang bikin suara kita itu tiba-tiba besar terus tiba-tiba kecil karena terkadang posisi kita itu tidak standby gitu. Maksudnya posisi kita tidak selalu sama. Jadi antara jarak mulut, dari jarak mulut ke HP itu tuh kadang berbeda-beda. Itu yang bikin suara kita itu selalu berbeda gitu, kadang besar, kadang kecil. Jadi usahakan ya teman-teman kalau misalnya kalian itu dubbing gitu ya, kalian letakkan HP-nya yang mungkin bisa sejajar dengan mulut kayak gitu ya, biar suara kalian itu jadi kayak stabil kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya dubbing itu jangan kayak berbisik gitu teman-teman. Kalau bisa kalian itu berdubbing itu tuh suaranya lantang gitu, kayak kita itu ngomong biasa aja. Jadi jangan seolah-olah kayak kita itu benar-benar dipaksa buat ngomong. Kan ada ya gitu ya kan, suaranya itu kayak dipaksa ngomong datar banget gitu ya. Nah kalau bisa gitu ya teman-teman, suara kita itu juga harus kita perhatikan ritmenya gitu. Jadi orang itu pun terbawa semangat. Tapi sih itu menurut aku ya. Dan aku juga nggak tahu sih kalian itu suka dengan suara aku, dengan cara dubbing aku atau enggak. Mungkin ada sih yang suka dengan cara dubbing aku dan ada juga yang enggak lah pastinya. Karena aku yakin ya teman-teman, sebaik apapun kita tidak akan semua orang menyukai kita. Tapi seburuk apapun kita, aku yakin nggak semua orang membenci kita. Jadi tetap jadilah diri kita sendiri. Oke deh, dilanjut ya teman-teman ke aktivitas aku yang berikutnya. Buat kalian itu yang mau tanya-tanya, kalian boleh banget ya tanya-tanya di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya aku nggak jawab di kolom komentar, aku akan jawab di video aku ya. Kadang mau jawab di kolom komentar itu agak-agak susah gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu ada pertanyaan, pengen nanya apa gitu ya, kalian itu boleh banget tanya di kolom komentar aku. Jangan sungkan-sungkan. Atau mungkin buat kalian itu yang pengen nanyanya itu lebih detail, boleh kalian itu DM aku di Instagram. Insya Allah aku selalu balas ya teman-teman, walaupun terkadang telat. Atau mungkin kalian mau langsung chat aku di WA juga boleh ya. Aku ada selipkan nomor WA aku di kolom deskripsi. Jadi kalian boleh cek ya di situ nomor WA aku. Oke lanjut ke videonya teman-teman. Di sini tadi aku tuh udah ngebilas spray. Jadi tadi aku tuh udah nyuci spray gitu ya. Terus tinggal ngebilasnya doang dan juga udah aku keringin. Dilanjut di sini aku juga menyuci piring karena cucian piring itu udah lumayan banyak. Ya walaupun sebenarnya belum terlalu banyak sih. Mungkin ini tuh termasuk cucian piring aku yang sedikit ya teman-teman. Buat kalian yang udah sering ngikutin aku dari lama, kalian itu pasti tahu ya kalau misalnya aku itu nyuci piring pasti selalu banyak gitu ya. Tapi kali ini tuh nggak terlalu banyak banget.
phone every night. Kepengennya sih ya teman-teman, kalau misalnya ada piring kotor itu tuh bener-bener langsung dicuci gitu ya. Cuman terkadang agak mager kalau misalnya cucian piring itu masih sedikit. Jadi ya gini, akhirnya udah numpuk gitu ya, baru deh dicuci. Oh ya, jangan salfok sama selang yang besar. Jadi di situ tuh aku nyuci piring, sekalian juga aku isi air bak mandi. Karena memang air baknya itu udah lumayan habis ya, karena cucian aku itu lumayan banyak. Udah nyuci spray juga kan, makanya cepet gitu ya untuk air baknya itu habis. Makanya di sini tuh aku isi. Sebenarnya belum terlalu habis sih, cuman udah agak tinggal sedikit. Dan juga kan sekarang itu menurut aku cuaca itu lumayan panas dan belum ada hujan, jadinya nggak ada penambahan dari air hujan gitu. Jadi otomatis ngarepin dari air selang ya. Semoga deh nanti aku juga ada rezekinya buat bisa beli tangki air ya, karena kalau misalnya punya tangki air mungkin akan jadi lebih hemat listrik gitu kan, karena tangki air itu kan lumayan banyak gitu ya isinya. You're all I know, what I need, and that ain't Aku mengucapkan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah mau menonton video aku sampai di detik ini. Semoga setiap kalian menonton video aku ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun hanya sedikit. Semoga kalian setelah menonton video aku ini jadi lebih bersemangat gitu ya. Dan buat kalian yang lagi mager ya teman-teman, pokoknya itu jangan mager-mager ya, karena kita itu adalah tiang dari segala tiang di rumah ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu ingin rumah kita bersih, maka kita harus siap capek untuk membersihkannya. beside you. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.